Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok RPL Rekayasa Perangkat Lunak dari kelompok 6 Eco Waste akan mempresentasikan hasil kerja kita. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya, Idul Fahri Atala Handoko dengan NIM A11 2023 15170. Saya Muhammad Raka Kianura, NIM A11 2023 151165. Saya Isyamul Syabani dengan 511 2123 15343. Dan saya Muhammad Labib Zainal Arafi, NIM A11 2023 15339. Latar belakangnya adalah bahwa sampah di Indonesia masih menjadi masalah yang serius karena kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah itu masih sembarangan dan seringkali dibuang di tempat-tempat umum. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Persampahan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2022, total timbunan sampah nasional mencapai 18,6 juta ton per tahun. Namun, baru 14,4 juta ton per tahun sampah yang dapat terkelola. Sehingga terdapat 4,2 juta ton sampah per tahun yang tidak dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah. Itu bukti bahwa sampah di Indonesia masih menumpuk banyak, masih sangat menumpuk dan belum semuanya bisa terkelola dengan baik. Salah satu upaya pemerintah adalah membuat program 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle. Namun tidak terlaksanakan dengan baik karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam merecycling sampah. Dan karena ini juga akses antara masyarakat dan pengelola berkurang. Oleh karena itu, aplikasi ini EcoWaste hadir dengan misi utama, yaitu meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi masyarakat dalam mengelola sampah secara lebih bertanggung jawab. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Antara lain, tujuan aplikasi ini adalah mengurangi kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, meningkatkan kesadaran masyarakat, mempermudah proses pengelolaan sampah, memperkuat kolaborasi pengelola dan masyarakat, serta mengurangi beban TPA. Lalu ada manfaatnya. Manfaat dibagi menjadi tiga. Ada manfaat untuk lingkungan, manfaat masyarakat, dan pengelola sampah. Untuk lingkungan, antara lain mengurangi polusi udara dan meningkatkan tingkat daur ulang. Lalu untuk masyarakat, kemudahan dalam mengelola sampah dan mendapatkan edukasi yang meningkatkan kesadaran mereka. Lalu untuk pengelola sampah, memperluas jangkauan layanan secara efisien dan mendapatkan data yang membantu optimalisasi operasional. Perangkat lunak. Aplikasi ini berfokus pada pengelolaan sampah rumah tangga seperti sampah organik, anorganik, dan elektronik ringan. Jadi sampah untuk jadi sampah untuk yang dalam skala industri belum termasuk. Keterbatasan pengguna dan peran. Aplikasi tidak mendukung untuk fitur kolaborasi lintas komunitas atau institusi besar. Jadi masih dalam kayak sampah rumahan. Lalu keterbatasan fungsional, sistem insentif berlaku untuk pengguna yang aktif menggunakan fitur penjadwalan pengumpulan sampah. Lalu ada modul edukasi dan panduan pemilihan sampah belum mencakup semua jenis yang ada. Selanjutnya adalah metodologi. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu melakukan identifikasi kebutuhan pengguna terkait pengelola sampah, yaitu dengan melakukan survei terhadap masyarakat dan pengelola. Lalu yang kedua ada desain sistem, yaitu merancang activity diagram untuk menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam aplikasi. Perancangan ini memastikan bahwa alur kerja aplikasi mudah dipahami oleh semua pengguna. Yang ketiga adalah pengembangan sistem. Pembuatan antarmuka pengguna atau UI yang menarik dan mudah digunakan dan pengembangan logika sistem untuk mendukung fungsi-fungsi aplikasi. Lalu yang keempat ada pengujian sistem, yaitu melakukan testing terhadap sistem seperti memastikan semua tampilan dan fitur berfungsi sesuai spesifikasi dan mengundang pengguna untuk mencoba aplikasi agar memberikan feedback terkait pengalaman pengguna. Lalu yang kelima adalah pemeliharaan dan pengembangan sistem, yaitu memantau secara berkala untuk memastikan apakah aplikasi stabil dan tetap optimal.
Masukan dari pengguna menjadi bahan utama untuk pengembangan fitur baru yang relevan. Next. Analisis kebutuhan pengguna dan pengelola. Yang pertama ada pendaftaran pengguna dan pengelola. Lalu ada penjadwalan pengumpulan sampah, edukasi dan layanan pemilihan sampah, peta layanan pengelola sampah, program reward dan insentif, pelacakan pengelolaan sampah, portal pengelola sampah, dan yang terakhir adalah pelaporan statistik sampah. Selanjutnya ada desain sistem, terbagi menjadi dua, activity diagram dan UI UX. Baik, untuk desain aplikasinya kami buat sederhana supaya masyarakat dapat dengan mudah menggunakan. Di sini kami menampilkan diagram activity sama prototype. Untuk kita menambah setoran sampah, kita bisa klik tombol tambah yang di bawah. Nah, masyarakat dapat mengisi form sesuai nama dan jenis sampah yang akan disetorkan. Bisa langsung klik setor. Setelah di store, masyarakat akan dapat melihat kapan sampah tersebut dapat dijemput oleh petugas kebersihan. Selanjutnya ada menu yang lainnya, fitur yang lain, bisa diklik kembali dulu. History di sini menampilkan setoran-setoran yang sebelumnya telah dilakukan oleh masyarakat, dan juga bisa dilihat detail bahwa setoran tersebut sudah berhasil disetorkan ke bank sampah. Lalu untuk selanjutnya ada fitur gift. Jika sampah berhasil disetor, maka sistem akan memverifikasi penjemputan oleh pengelola. Dan selanjutnya, poin akan ditambahkan ke akun pengguna. Lalu jika user ingin menukar kartu sampah, maka poin akan dikurangi dan user akan mendapatkan reward. Namun jika tidak, maka hanya poin akan ditambahkan ke poin user. Untuk fitur selanjutnya, yang terakhir itu ada fitur edukasi. Fitur edukasi ini nantinya akan ada beberapa jenis konten yang dapat dilihat oleh user. Selanjutnya adalah implementasi perangkat lunak. Sebuah perancangan perangkat lunak yang bernama EcoWaste. Perangkat lunak ini dirancang dengan memperhitungkan permasalahan dan kegunaan yang sesuai dengan masalah yang rumit, khususnya di Indonesia. Fitur-fitur yang ada dalam perangkat lunak disediakan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pengguna. Hal ini dilakukan untuk menekankan kolaborasi terhadap masyarakat dan pengelola sampah. Selain itu, hal ini juga merupakan misi utama untuk meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi masyarakat dalam mengelola sampah secara lebih bertanggung jawab. Selanjutnya ada dokumentasi, yaitu alur penggunaan. Saya akan menjelaskan secara ringkas tentang alur penggunaannya. Dimulai dengan mendaftarkan akun baru atau masuk menggunakan akun yang sudah ada. Setelah itu login akan diarahkan ke dashboard utama yang menampilkan jadwal pengumpulan sampah, jumlah poin reward, dan akses ke fitur lainnya seperti yang tadi udah dipraktekkan. Salah satu fitur utama adalah penjadwalan pengumpulan sampah. Pengguna mengisi formulir digital dengan memilih jenis sampah, volume perkiraan, dan jadwal waktu penjemputan. Setelah formulir diajukan, sistem akan mengirimkan notifikasi konfirmasi kepada pengguna. Selain itu, pengguna dapat menggunakan fitur edukasi yang menyediakan panduan interaktif mengenai pemilahan sampah dan artikel-artikel. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur peta layanan yang memungkinkan pengguna untuk melihat area layanan pengelola sampah. Setelah sampah berhasil dikumpulkan, pengguna akan menerima poin reward, yang poin itu bisa ditukarkan dalam bentuk voucher. Pengguna juga dapat memberikan rating terhadap pengelola sampah yang digunakan oleh pengguna untuk layanan pengolahan sampah. Adapun fitur history yang memperlihatkan penjadwalan yang pernah dilakukan oleh pengguna dan juga fitur statistik sampah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.